Baik, kali ini AB Channel TV kedatangan tamu sahabat lama saya yang berapa tahun nggak ketemu kuliah? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Nah, jadi Ulia ini adalah aktivis disabilitas kalau saya menyebutnya. Jadi Ulia ini adalah warga Majalengka, tepatnya warga Desa Ligung ya Ulia ya, Desa Ligung, Kabupaten Majalengka, dan masih kuliah kan? Atau sudah lulus atau gimana? Menunggu wisuda, Pak. Menunggu wisuda. Nah, jadi di Pergunu ya, di Universitas Nahdlatul Ulama ya, Iya. di UNU Cirebon ya. Di Cirebon. UNU Cirebon ya. Teman-teman semua, ini tadi saya sekilas sudah saya ceritakan. Jadi ini adalah Ulia, siapa nama lengkapnya? Kamu Ulia Lufia Mutmainah. Ulia Lufia Mutmainah. Oke. Nah, jadi kegiatan kuliah ini memang kalau sehari-harinya sekarang sudah kerja ya Ulia ya Alhamdulillah. di salah satu finance ya. Selamat bisa bekerja di salah satu finance. Nah, jadi Ulia ini sejak lahir disabilitas ya Ulia ya. Sejak balita. Sejak balita. 3 tahun, Pak. Oke, balita 3 tahun sudah disabilitas ya. Tetapi saya salut nih, ada disabilitas di perkampungan di Majalengka, di ujung utara Majalengka Ulia, di Ligung. Ligung tuh bahasanya sama kayak Kedung Cana ya, janda Jawa Sunda. Iya. Itu bahasanya sama kayak Kedung Cana maupun daerah lainnya. Cuma mungkin bahasa Sundanya agak lebih ke bahasa Sunda yang ada yang kasar, ada yang lemes, tergantung budaya masyarakat di sana gitu. Nah, tadi saya bangga ngelihat Ulia, pertama kali ketemu Ulia juga saya coba mendorong Ulia untuk aktif ya di di pergerakan disabilitas, untuk membantu teman-teman disabilitas. Lalu kemudian pernah juga beberapa kali ketemu waktu di yayasan, terus kemudian Ulia ke Cirebon mencari ilmu di sana. Mencari pengalaman di sana, terus sekarang balik kandang lagi ke Majalengka gitu. Nah, Ulia, sepengalaman Ulia, ini mohon maaf ya, dengan kondisi Ulia seperti ini, Ulia gimana perasaannya? Hingga mampu kemudian sekolah, kemudian kuliah, sekarang saya sih melihatnya Ulia sudah bermanfaat buat teman-teman disabilitas, setidaknya untuk wilayah Majalengka. Perasaan saya pribadi tentunya sangat opros ya Pak, maksudnya sangat bangga sekali dan gak nyangka gitu. Apalagi kan saya itu masih tergolong usia muda gitu. Tapi di sekeliling saya, khususnya teman-teman itu masih belum bisa seperti saya. Jadi saya itu pengen punya keinginan atau harapan teman-teman juga bisa gitu. Teman-teman disabilitas. Iya, teman-teman disabilitas menjadi seperti saya, walaupun tidak sepenuhnya, tidak spesifik ya. Karena setiap orang kan mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Namun kan tujuan dari pencapaian itu adalah kesejahteraan maupun kesetaraan. Oke, kesetaraan. Oke. Dan selain kuliah juga mungkin Bapak tersendiri tidak hanya kuliah tapi organisasi. Betul. Juga aktif di sosial juga kan. Nah, ketika saya pulang ke Majalengka setelah mencari berapa banyak pengalaman dari teman-teman Cirebon, dari pengalaman kerja saya di bidang sosial, saya ketika pulang ingin membangun desa saya sendiri, wilayah saya sendiri. Karena Ligung ini sebenarnya mempunyai potensi, Majalengka ini mempunyai potensinya sangat-sangat besar, peluangnya untuk teman-teman. Hanya saja mungkin perspektif Majalengka dengan wilayah lain masih belum terbentuk secara aware, gitu. Dimana seharusnya
masyarakat ini bisa menjemput bola. Gitu. Ada inisiatif dari diri kita sendiri. Karena yang paham diri kita itu ya disabilitas, bukan orang lain maupun lingkungan terdekat. Yang bisa mengedukasi adalah diri kita. Gitu. Karena diksi pemahaman disabilitas ini sebenarnya sudah cukup cukup akrab di telinga pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Meskipun pemahaman mereka masih tergolong belum dirasa kurang puas memenuhi kepuasan teman-teman disabilitas. Termasuk mungkin teman-teman disabilitas ini untuk dinas sosialnya belum merasa terakomodir. Selain belum terakomodir, teman-teman juga permasalahan disabilitas sebenarnya sama di Majalengka maupun daerah lain. Pendidikan, pemberdayaan, kesejahteraan maupun di kedudukan mereka di musarembang desa. Iya. Kita tahu betul nih, kemarin kan sudah dilantik kepala desa terpilih 64 desa. Iya, 64 desa terpilih di Kabupaten Majalengka. Namun, adakah setiap desa itu melibatkan kelompok disabilitas? Di setiap musarembangnya. Artinya gini, sorry saya potong Ul. Jadi adakah desa baik yang dilantik kemarin 64 desa atau yang sudah berjalan manakala musrembang itu memperhatikan kebutuhan disabilitas, gitu ya? Terus menarik Ul. Tadi intinya untuk disabilitas itu kan pemberdayaan, kesejahteraan, pendidikan, iya toh? Nah, saya dengar-dengar Ulia sekarang punya lembaga sendiri nih. Yayasan apa? Yayasan apa? Untuk lembaga kami itu namanya Pelita Inklusi Nusantara, Pak. Pelita Inklusi Nusantara. Atau bisa disebut dengan PINUS. PINUS ini lembaga yang istilahnya inklusif Pak untuk semua kalangan, baik itu disabilitas maupun non disabilitas. Karena asas PINUS adalah asas kemanusiaan, asas toleransi serta asas kemanusiaan yang dijunjung tinggi di lembaga kami ya Pak. Karena kita sama-sama mempunyai tujuan, yaitu menginklusivitaskan berlatar belakang ragam manusia itu bisa dinaungi oleh PINUS. Oleh lembaga yang sekarang dibuat sama Ulia gitu. Bicara disabilitas itu kan bagi saya yang belum mengerti disabilitas itu kan sangat kompleks ya. Artinya ada energi tambahan bagi apalagi saya ya, ada energi tambahan manakala mau urus disabilitas, karena koreksi kalau saya salah, karena setiap macam disabilitas itu dia punya kekurangan dan kelebihan dan karakternya sendiri-sendiri gitu. Ada disabilitas A dia lebih banyak taunya padahal enggak, disabilitas B dia lebih cemburu dan seterusnya lah gitu. Nah, ini untuk penanganan disabilitas sendiri seperti apa sebenarnya, Ul? Untuk pendekatannya sih menurut kami itu lebih ke pendekatan sosial ya Pak. Atau pendekatan hak asasi manusianya. Kebutuhan ragamnya, misal ketika teman-teman disabilitas berkunjung ke suatu bangunan itu harus ada akses kayak untuk pejalan kursi roda maupun tangga yang difasilitasi ram gitu kan, maupun jalanan yang akses disabilitas. Karena kan di Undang-Undang PUPR maupun RPJMD sendiri kan itu ada untuk layanan publik yang mengakomodir hak-hak disabilitas.
tidak hanya disabilitas, wanita hamil, anak-anak, lansia juga termasuk dalam undang-undang tersebut. Oke, nah ini menarik menarik. Waktu seingat saya ya, waktu saya umroh itu memang di sana di tanah suci itu, baik di Masjidil Haram, baik di Masjid Nabawi itu ada akses untuk kursi roda, Iya. Nah, kalau ya mungkin ini karena belum aware ya, masyarakat atau pemerintahan di masing-masing desa belum aware. Nah, di desa-desa kita sepertinya masjid-masjid nggak ada tuh akses buat kursi roda. Iya, bener nggak, betul. Nah, ini bagian juga kemudian masukan kepada pemerintah setempat lah. Oke, perusahaan ini setahu saya, tapi saya juga belum begitu memahami. Nanti koreksi ya, karena saya yakini lebih paham hal ini. Perusahaan itu berkewajiban, semua perusahaan ya berkewajiban mempekerjakan 5% untuk disabilitas. Itu bener nggak, 2% untuk swasta dan 1% untuk pegawai negeri. Oh, berarti salah. Berarti saya dikoreksi ya. Berarti kalau perusahaan swasta itu harus menyediakan 2% untuk disabilitas, untuk pekerja disabilitas. Kalau negeri itu 1%. Nah, pengalaman Ulya di Majalengka sendiri gimana, Ul? Pengalaman aku ya, karena aku juga kerja ya Pak magang. Sebetulnya setiap perusahaan itu sudah menyediakan kuota disabilitas, lowongan disabilitas. Khususnya mungkin Bapak tahu sendiri Alfamart. Sekarang sudah ada program mereka itu Alfamidi. Alfamidi ya. Itu kan untuk disabilitas. Itu setiap tahun pasti ada lowongan, bahkan untuk perusahaan-perusahaan rokok. Namun mereka penyalurannya tentu lewat Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Majalengka. Oh iya. Informasinya. Ulya pernah dengar nggak? Pernah tahu nggak, kan sempat viral tuh pekerja Alfamart Majalengka tuh yang laki-laki. Iya. Nah itu di Majalengkanya di mana tuh? Pernah tahu nggak? Kurang lebih di perbatasan Bonggas ke sana Pak. Oh itu sempat viral itu. Iya. Oke, silakan lanjut. Kemudian setiap tahun pasti ada lowongan untuk disabilitas, terutama untuk perusahaannya Pak, kayak Alfamart maupun rokok gitu kan. Terus juga pasti penyalurannya lewat di Disnaker Kabupaten Majalengka. Hanya mungkin selama ini teman-teman kurangnya informasi, kurangnya akses akomodasi maupun sosialisasi dari pusatnya kurang gitu kan. Jadi penyampaiannya kurang tersampaikan kepada teman-teman. Oke. Lalu solusi agar akses informasi itu didapat kira-kira seperti apa, Ul? Nah, untuk saat ini kan Majalengka sudah ada undang-undang disabilitas. Oh iya, betul. Tentu juga di Snaker juga udah punya ULD disabilitas, unit layanan disabilitas. Iya, oke. Karena kan setiap layanan kan pasti ke ULD larinya gitu kan. Namun kita tidak tahu nih siapa yang mengelola dan siapa yang menyebarkan informasi secara lebih akurat dan maupun lebih bisa tersampaikan ke stakeholder, ke masyarakat gitu ya. Rata-rata di Snaker pasti lewat ke komunitas-komunitas, kayak mungkin di sini ada komunitas disabilitas, mungkin menyampaikannya kepada ketua atau ketuanya gitu kan. Namun kita tidak tahu apakah teman-temannya juga pada mau bekerja atau tidak. Oke. Terus juga setiap tahun kan dari dinas sosial juga tentu ada pelatihan vokasional Pak, kayak menjahit, terus juga kayak membatik itu untuk ada teman-teman disabilitas. Ada kayak contohnya mungkin kemarin dinas UMKM menyediakan stand untuk disabilitas ketika bazar-bazar. Itu pasti ada kelompok-kelompok disabilitas yang terlibat untuk pemberdayaan mereka. Namun untuk kerja sendiri kayak di Alfamart maupun Adira maupun perusahaan-perusahaannya Pak semacam Majalengka itu masih kurang, karena dari segi usianya harus usia minimal 35 tahun yang mau diserap oleh mereka, oleh perusahaan. Oke. Dan rata-rata mereka masih
tebang pilih Pak. Si perusahaan ini. Ya, Oke. tebang pilihnya karena rata-rata mereka kebanyakan menyaring daksaringan. Daksaringan. Oke. Yang mungkin mohon maaf ya, yang jarinya satu hilang Ya. gitu. Oke, yang Kayak ringan-ringan. jalannya masih bisa ini gitu kan, masih bisa jalan dengan baik. Oke. Untuk kayak akses kursi roda maupun teman-teman tuli, mereka tidak menyediakan JBI maupun JBI itu apa? juru bahasa isyarat. Oh. Karena setiap pelatihan maupun kegiatan-kegiatan disabilitas maupun layanan kerja disabilitas itu harus ada JBI, juru bahasa isyarat. Oke. Menarik tuh. Jadi pada prinsipnya saya ambil kesimpulan ya dari pembicaraan Ulia, pada prinsipnya perusahaan itu sudah menyediakan ruang-ruang untuk teman-teman disabilitas itu bekerja, termasuk Dinas Ketenagakerjaan juga memfasilitasi. Nah, memfasilitasi teman-teman disabilitas, hanya kemudian mungkin informasi yang belum tersampaikan secara maksimal, begitu toh. Wah, nanti kalau ada informasi itu baik dinas, baik perusahaan boleh kirimkan ke AB Channel itu ya. Nanti kita sebarkan informasinya gitu. Nah, terus biasanya keresahan teman-teman, ya keresahan kuliah dulu lah. Keresahan kuliah di disabilitas itu kaitan dengan, boleh dong kritik dikit pemerintah gitu kan. Pemerintah yang bagus itu harus menerima kritik, tapi kemudian juga kita sertakan solusinya, betul nggak Ul? Betul. Nah, itu keresahan Ulia dan keresahan teman-teman disabilitas itu sebenarnya apa Ul? Di Majalengka lah khususnya. Kalau di Majalengka sendiri, ketika kami ada event-event ya Pak, ada kegiatan-kegiatan, tentunya si penanggung jawab acara maupun kegiatan itu harus memperhatikan kebutuhan disabilitas. Ragam disabilitas, misal kita perhatikan gedungnya akses atau tidak untuk teman-teman disabilitas. Oke. Atau adakah JBU untuk teman-teman tuli gitu kan. Kalau pengen menyertakan semua ragam. Oke. Karena kan tuli juga termasuk ragam disabilitas, hanya Betul. saja butuh akses tambahan seperti JBI. Yang JB itu juru bahasa isyarat. Oke. Kemudian kita mengadakan event di keramaian, kayak misal disatukan dengan masyarakat umum ya. Disatukan dengan kegiatan lain. Iya, gitu kan. Harusnya ada fasilitas kayak gedung khusus Atau tempat khusus mungkin. tempat khusus, karena tidak semua disabilitas yang istilahnya biar tepat sedek tuh Pak. Gitu. Ya, oke. Serta setiap itu juga harus ada pendamping. Kalau si disabilitas ini membutuhkan pendamping, misal ketika ada kegiatan, si penanggung jawab acara harusnya menanyakan terlebih dahulu kebutuhan mereka. Misal, Pak, Bu, apakah Ibu membutuhkan pendamping atau tidak? Jika membutuhkan, kami insya Allah memfasilitasi. Jika tidak, ya mengkonfirmasi lah intinya gitu kan. Mengkonfirmasi, menanyakan apa kebutuhan mereka gitu kan. Karena kan setiap kebutuhan teman-teman berbeda-beda. Betul. Mungkin untuk anak-anak mereka membutuhkan pendamping orang tua, ataupun untuk disabilitas kursi roda mereka juga membutuhkan pendamping juga gitu, maupun JBI kayak juru bahasa isyarat juga. Nah, keresahan lain itu kan dari perspektif umum, ya toh, dari perspektif. Tapi saya garis bawah ya tuh, ya teman-teman, nanti teman-teman pemerintah Kabupaten Majalengka, jadi ada harapan ya, ada keresahan, iya kan, ada keresahan. Jadi manakala ada event yang melibatkan teman-teman disabilitas, mohon kiranya disediakan tempat yang khusus gitu ya, ya. Harus misalnya ya bukan menyediakan tempat yang khusus, mengkonfirmasi lagi apa kebutuhan mereka dari panitia acara maupun panitia kegiatan gitu. Kayak mengkonfirmasi lagi kebutuhan yang dibutuhkan oleh teman-teman disabilitas gitu. Oke. Lebih baik lagi kalau memang tempatnya ada terpisah gitu ya, tidak bareng dengan
kerumunan peserta non disabilitas Iya. gitu. Mun bahasa Sunda nama bari teu pada desek jeung nu sejen gitu badannya. Nah, oke. Terus kalau dari pelayanan administrasi kependudukan itu bagaimana, Ul? Kalau administrasi, Buat teman-teman disabilitas ya tentunya. kalau administrasi selama ini kan kita juga saling koordinasi dengan dinas ya Pak. Kalau dinas ini fasilitasi secara penuh. Namun tentu kembali lagi ke desa. Oke. Misal kayak untuk pelayanan EKTP, ketika dia pengen terjun langsung survei ke rumah, tentu harus ada surat rekomendasi dari desa gitu. Surat rekomendasi Dan- pembuatan KTP dari desa. Nah, Kan sekarang tidak pakai surat rekomendasi atau memang itu terpisah kalau disabilitas, Ul? surat tembusan. Oh, surat tembusan. Iya, gitu. Terus juga apa ya? Kalau itu juga desanya memfasilitasi Pak. Kadang desa juga rada-rada apa ya, bingung gitu kan mau memfasilitasi atau bagaimana gitu. Karena ketidaktahuannya. Ketidaktahuan tentang perspektif disabilitas. Oke, bukan tidak mau melayani. Bukan tidak melayani. Tidak mau melayani tapi ketidaktahuan mereka apa Iya, yang harus mereka karena lakukan disabilitas, gitu. karena isu disabilitas ini masih baru di Majalengka. Walaupun undang-undangnya udah lama terbentuk kan dari tahun 2021 Betul. gitu. Namun untuk isu disabilitas di tingkat desa maupun daerah ini masih tergolong baru Untuk di Majalengka. di Majalengka. Oke, Ulya tuh sudah kemana aja? Prestasi apa aja yang pernah didapat Ulya itu? Kalau prestasi kebetulan kalau di luar Majalengka prestasi aku itu Duta Pemuda Disabilitas Cirebon, Kota Cirebon. Duta Pemuda Disabilitas Cirebon. Oke. Lainnya Sertifikasi Kemensos Pak, sertifikasi Kemensos dalam bidang pekerja sosial masyarakat. dalam bidang pekerja sosial masyarakat. Lainnya penelitian tentang disabilitas. Oke. Dengar-dengar sudah nikah? Iya. Oh ya, selamat. Mohon maaf saya nggak hadir waktu itu, saya ke Tegal, ada acara ke Tegal. Suami orang mana? Bandung. Orang Bandung. Halo, orang Bandung atau Sundanya. Nanti kok ngomongnya kan Ulya itu cenderung Jawa atau Sunda sih? Iya, Jawa, Sunda bisa. Sunda- tapi karena mungkin terlalu lama di Cirebon selama 4 tahun, jadi kadang-kadang Jawa. Jawa. Lah, Iro gitu ya. Oke. Sukanya apa ngurus teman-teman disabilitas itu? Sukanya itu mereka itu punya potensi Pak, potensi yang unik. Oke. Apabila kita gali, apabila kita bina, mereka itu sama dengan kita gitu, yang dengan disabilitas. Mereka punya kreativitas, punya potensi yang unik gitu, pemberdayaan yang unik gitu. Apabila benar-benar kita bina ya, terus ada wadahnya, ada yang memfasilitasi untuk pemberdayaannya gitu. Dukanya, jangan cerita enaknya, dukanya. Karena kan Ulya sering cerita tuh sama saya dulu tuh, Pak, angel pisan diature gitu. Jadi dukanya apa dukanya? Dukanya ini banyak sih Pak. Iya sebutlah apalah gitu. Jangan semua juga. Dukanya ini kan apa ya? Kita ini kan kita yang punya inisiatif. Misal teman-teman yang punya inisiatif, teman-teman disabilitas juga yang harus berinisiatif. Iya. Jemput bola ke Oke. pemerintah. Tidak Oke. hanya menunggu pemerintah, tapi kita yang menjemput bola. Pendekatan secara istilahnya multi pihak. Semua pihak-pihak dilibatkan, tidak tebang pilih mana untuk orang dalam atau ini tidak mengenal orang dalam maupun ini gitu kan. Dan mengenal kerabat dekat maupun jauh, tapi kita juga walaupun kita jauh dengan pemerintah atau dinas, cobalah mendekat karena tidak ada salahnya gitu kan. Mereka juga perlu kita perlu mereka gitu. Betul. Ayolah kita membangun perspektif yang lebih terbuka, metode yang lebih
dinamis, lebih istilahnya positif gitu kan. Tidak hanya tergantung pada pemerintah, program-program pemerintah, tapi kita yang membuat program. Jadi kita, misal kita lembaga disabilitas nih, kita punya data. Untuk apa data itu? Kalau kita tidak punya program, data bisa diolah, tapi kalau kita tidak punya program, data itu mau dikemanakan? Betul. Nah, katanya banyak dukanya. Berarti sedikit kalau segitu dukanya. Dukanya, Ayo ungkapkan. dukanya kan apa ya? Salah satu keinginan terbesar kami teman-teman disabilitas itu di Kabupaten Majalengka ini pengen ada tidak hanya 10 puskesmas Pak yang diresmikan oleh Dinas Sosial. Puskesmas, pusat kesehatan, Pusat kesejahteraan sosial tingkat desa. Udah ada 10 di Majalengka. Udah ada 10 yang diresmikan oleh Kabupaten. Di Ligung ada nggak? Di Ligung belum ada. Oh, Pak Bupati. Pusat apa namanya? Puskesmas. Pusat kesejahteraan sosial di Ligung belum ada, Pak Bupati. Mohon diadakan. Oke, berarti harapannya jangan hanya 10 gitu. Iya. Oke. Bagus. Tapi meratalah ke seluruh desa yang ada di kecamatan, yang ada di Kabupaten Majalengka gitu kan. Karena kan walaupun sudah ada TKSK ini belum tentu bisa memenuhi kebutuhan teman-teman. Sebentar dipotong. Puskesmas itu domainnya apa, Ul? Kalau TKSK kan kecamatan. TKSK itu kecamatan, ya. Kalau puskesmas itu tingkat desa. Oh, puskesmas itu tingkat desa. Tapi itu jalur koordinasinya dengan Dinsos atau dengan? Jalur koordinasinya sama, kerjanya dengan TKSK maupun Dinas Sosial. Di bawah naungan Dinsos dan di atasnya Kemensos. Nah, puskesmas itu individu atau ada memang tersentral satu? Tersentral. Oh. Kayak puskesmas pembantu itu bukan? Ya. Oh. Contoh puskesmas yang ada di mana? Jatiwangi. Sebelah mana Jatiwanginya? Desa Jatiwangi. Desa Jatiwangi. Sudah ada puskesmas dan itu sudah terbentuk. Oh. Nah, kemarin kan ada Kementerian Sosial ke Jatiwangi. Ke Amijan dulu. Ya. Itu kan lewat koordinasinya lewat puskesmas. Oh. Ketika ada bantuan-bantuan. Gitu. Nah, diharapkan dengan adanya puskesmas ini di tiap desa gitu, bantuan-bantuan itu tidak hanya tersalurkan ke tertentu saja, tapi tingkat desa juga gitu kan. Karena kan jalurnya memang lewat di desa, puskesmas, kemudian bantuan-bantuan disabilitas banyak Pak. Gitu. Karena kan ini kan ada DTKS program. Iya, DTKS. Data terpadu kesejahteraan sosial. Betul. Karena kan aku juga dulunya di puskesmas Pak. Kan DTKS itu yang kelola itu desa toh? Ya. DTKS itu yang kelola Dinsos, desa sama kecamatan. Nah, kebetulan kan aku punya pengalaman di puskesmas Pak. Dulu kan di Cirebon ada forum puskesmas kecamatan maupun forum puskesmas desa Kabupaten Cirebon. Iya. Aku kan salah satu yang termasuk di sana. Nah, ini kan beda dengan PKH. Bedanya apa? Ini memfasilitasi semua bantuan-bantuan sosial. Dari mulai lansia, disabilitas, tanda kutip ODGJ, ya. Gitu. Berarti kalau puskesmas itu dia bisa mencakup semuanya. Iya. Kalau PKH atau apa itu tersentral gitu. Tersentral. Oke. Dan ini kan sama fungsinya sama puskesmas. Puskesmas kan untuk kesehatan. Kalau puskesmas untuk kesejahteraan sosial. Oke. Tapi saya juga baru tahu kalau memang puskesmas saja saya baru tahu. Nah, tapi juga apresiasi juga sudah ada 10 puskesmas tuh di Kabupaten Majalengka. Namun kemudian saran teman-teman, saran Ulya lah setidaknya agar puskesmas itu tidak hanya 10 kan gitu ya. Syukur-syukur di Ligung ada ya Ulya. Oke,
Ulia ini kan dulu saya ingat betul tuh waktu saya kejar Ulia, masih ingat toh? Saya kejar Ulia, ada insiden sesuatu lah, saya nggak mau ceritakan itu. Ada insiden sesuatu, saya kejar Ulia, akhirnya ketemu di salah satu desa, kita ngobrol ada apa dan seterusnya. Pengalaman apa Ul yang pernah Ulia rasakan? Pengalaman pahit apa yang pernah Ulia rasakan? Pengalaman pahit yang pernah aku rasain itu ketika masyarakat maupun umum gitu kan tidak bisa harusnya mengkonfirmasi kebutuhan regen disabilitas, apa yang dibutuhkan teman-teman disabilitas, karena itu kebutuhanku gitu. Jadi tingkat pendidikan misal untuk tingkat pendidikan ya semua sekolah-sekolah itu fasilitasi untuk anak-anak disabilitas yang bersekolah umum, karena Undang-Undang Permendikbud juga belum sepenuhnya mencakup hal itu gitu, walaupun sudah ada Undang-Undang Nomor 13 tentang pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi itu ya, yang di dalamnya mengcover hak pendidikannya teman-teman disabilitas. Namun dalam tematis teknik dan layanan juga belum dirasa maksimal ya Pak, karena lagi-lagi kan kita kalau misal untuk memfasilitasi semua komputer teman-teman ada anggaran, ada kebijakan dan lain-lainnya gitu kan. Mungkin dari yang punya kebijakan sekolah juga terpentok oleh anggaran serta SDM-nya gitu kan. Ya artinya antara keinginan sama kemampuan harus balance ya, kira-kira seperti itu ya Ul ya. Oke Ul, ini pertanyaan saya nih baru muncul tadi. Kalau ODGJ, orang dengan gangguan jiwa itu disabilitas bukan sih? Termasuk disabilitas mental Pak. Disabilitas mental. Disabilitas mental perkembangan. Oke, terakhir, Ulia mau ngomong apa ke teman-teman disabilitas dan mau ngomong apa ke pemerintah? Silakan ke sini Ul. Ke ini. Untuk teman-teman disabilitas dan pemerintah, salah satu tujuan dari Undang-Undang Disabilitas adalah inklusivitas, yaitu kesetaraan merata untuk semua kalangan. Jadi kita yang disabilitas, kita harus punya inisiatif, juga harus bisa jemput. Terus juga kita harus bisa mindsetnya kolaborasi lah dengan semua kalangan, mau baik itu pemerintah maupun lembaga swasta, lembaga-lembaga lainnya, karena untuk mencapai tujuan yang inklusi itu tidak hanya satu atau dua pihak, tapi multi pihak juga harus diikutsertakan gitu. Serta marilah kita mengkampanyekan inklusivitas, karena inklusivitas ini sangat penting. Pentingnya satu, tujuan kita bersama sebagai masyarakat, sebagai penduduk maupun masyarakat lokal yang mendiami suatu daerah itu sama. Baik itu tujuan pemerintah pengen menciptakan lingkungan yang layak huni untuk semua kalangan gitu. Serta pemberdayaan, karena desa maupun daerah sebetulnya sudah memfasilitasi untuk pemberdayaan teman-teman. Hanya saja mungkin untuk secara komunikatif maupun secara pendekatan masih belum berkoordinat dengan baik. Maka dari itu kita saling koordinasi, saling kolaborasi, saling kerjasama lah intinya untuk mencapai tujuan yang baik, hal yang baik, serta bermanfaat untuk kebaikan bersama. Oke, keren, luar biasa loh. Oke, teman-teman, sebelum saya akhiri, mohon juga dukung terus AB Channel TV dengan cara subscribe dan juga share, karena kami punya impian, AB Channel TV punya impian, keresahan masyarakat datang ke podcast ini, sampaikan sebagai masukan terhadap pemerintah agar AB Channel bermanfaat di Kabupaten Majalengka khususnya dan secara umum senasional. Ulia, terima kasih atas kehadirannya. Teman-teman AB Channel TV, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.